Dah. Oke, selamat pagi Pak Faris. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Faris hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah baik. Tapi kelihatannya itu sistemnya ya. Ya, Gitu. Maaf nih Pak Faris, Ya. mengganggu waktunya Ya. ya. Hari ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata di Modul 2.3 calon guru penggerak, yaitu berkaitan dengan supervisi akademik nih dengan rekan sejawat ya Pak. Oke. Alhamdulillah di sini Pak Faris bersedia meluangkan waktu untuk saya mendukung kegiatan saya di dalam melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Maaf nih Pak, saya kan juga guru seperti Pak Faris gitu ya. Nah nanti pas di supervisi biasa aja gitu ya Pak ya, Ya. jangan tegang gitu. Ya. Saya nanti bukan menilai bagaimana cara Pak Faris mengajar, bukan, melainkan saya melakukan pembelajaran gitu. Namun kita sama nih Pak ya, biasanya kan yang selalu supervisi itu kan atasan kita, Ya, betul. kepala sekolah atau pengawas gitu ya Pak ya. Nah, saat ini saya belajar untuk itu gitu ya Pak, untuk melakukan supervisi terhadap rekan sejawat. Nah, sebenarnya nih Pak, yang supervisi itu kan pimpinan. Kita itu secara tidak langsung juga pimpinan ya, yaitu pemimpin pembelajaran dalam kelas kita. Jadi mau tidak mau kita harus paham nih tentang supervisi akademik gitu ya Pak ya. Dan mungkin itu nanti bisa menjadi pembelajaran buat Pak Faris atau saya khususnya gitu ya Pak. Oke. Dan mungkin juga nanti bisa berdampak positif bagi kita berdua ya Pak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak ya yang akan saya pertanyakan kepada Pak Faris terkait supervisi yang akan kita lakukan. Kira-kira Pak kapan nih Pak Faris akan siap gitu ya, siap untuk saya supervisi gitu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Anis Ya, untuk kesempatannya sama-sama. di supervisi. Untuk saya juga pribadi ini salah satu langkah positif sebenarnya. Jadi saya siapnya besok, yaitu hari Kamis tanggal 7 Agustus. Ya. 2020. Oke, baik. Tentunya kan Pak Faris kalau udah menyiapkan waktu untuk besok gitu ya, hari Kamis, itu berarti Pak Faris sudah menyiapkan yang namanya modul belajar gitu ya. Nah, kira-kira nanti tujuan pembelajarannya itu seperti apa ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya di dalam pembelajaran nanti ada dua tujuan pembelajaran yang saya akan berikan ke anak-anak. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna kosakata baru pada teks yang dibacakan. Itu kan dalam konteksnya menyimak ya, sama menyimak. Terus yang kedua, melalui pemahaman kosakata tentang kata sifat, peserta didik dapat menjelaskan atau mendeskripsikan kata sifat tersebut. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya tulis atau yang akan saya lakukan nanti di hari Kamis. Baik. Berarti itu kalau dilihat dari yang tujuannya itu berarti mata pelajaran bahasa Indonesia Bahasa ya Pak Indonesia, ya? betul. Oke. Nah, kira-kira area pengembangan mana nih yang Pak Faris akan capai pada saat observasi nanti? Ya, jadi ada dua ya area pengembangan yang akan saya capai. Yang pertama itu pemahaman dan pemaknaan. Itu beda jelas, pemahaman dan pemaknaan kosakata tentang kata sifat terhadap. Jadi ada tulisan dan juga ada gambar pendukung yang mana mereka akan bisa memahami dan juga memaknai kata-kata sifat yang akan saya berikan. Itu yang pertama, itu area pengembangan. Oke. Jadi yang kedua itu mereka mampu membaca serta menjelaskan kosakata baru tentang kata sifat dan mendeskripsikan sifat kata-kata sifat tersebut yang mewakili diri mereka sendiri. Itu sih. Baik. Baik, terima kasih ya Pak ya. Kemudian kan kalau dalam pembelajaran itu kan ada strategi gitu ya Pak Faris ya. Nah, kira-kira strategi apa yang sudah Bapak siapkan terkait dengan pembelajaran yang akan nanti kita lakukan supervisi gitu? Ya. Jadi di dalam pembelajaran nanti saya menggunakan 3 strategi. Strategi yang pertama tuh saya akan membantu siswa memilih minat dan juga gaya belajar mereka. Yang kedua, mengklasifikasikan mereka setelah memilih, mereka misalkan maunya apa, minatnya apa, gaya belajarnya apa. Terus saya mengklasifikasikan, bukan membeda-bedakan ya, beda. Ya. Mengklasifikasikan gaya atau minat belajar
siswa. Ada 3 kan? Saya mau menggunakan 3 mantra namanya. Yang pertama auditori, terus yang kedua ada visual, dan yang ketiga ada kinestetik. Nah, strategi yang ketiga saya menyiapkan bahan ajar, itu udah pasti. Berdasarkan gaya belajar yang 3 mantra tadi, itu strategi-strategi yang akan saya siapkan ketika nanti pembelajaran di hari Kamis. Baik, saya tunggu strategi-strategi Pak Karis untuk supervisi besok ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu Pak Karis. Semoga kegiatan supervisi kita nanti lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab. Gimana kabarnya hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang kata sifat, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, nah, boleh dipimpin Abi, silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi Bapak mau menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, yang paling utama adalah biasa kita harus absen dulu. Yang nggak hadir, jangan angkat tangan. Yang hadir, angkat tangan. Oke. Abi Maulana hadir. Oke. Suaranya kecil. Kalau nggak nyaut, dianggap tidak hadir. Zaidan, Ahmad Royhan, Akmal, oh iya Akmal sakit ya. Oke, Aldi, Azeta, siap. Terus Aura, Aura mana sih? Oh iya sorry. Ihan, Kalista, Jelisa, Felicia, Gali, Kenzi, siap. Awang, Fazil, Kaila, Kirana, Nabila Zahra, Nafal, Apik, Abda, Raisa, Rangka, Sandra, Septian, Nabila, Bagus, udah ya? Oh Yasmin belum, Yasmin. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Oke, itu tadi kehadiran, cuma satu berarti yang hadir itu Ahmad. Bisa kita mulai? Mohon ketertiban, ikuti aturannya, oke? Siap. Udah siap belajar? Bener ya? Masih ada nggak yang bengong? Dia tuh. Jangan dulu ada yang bengong. Oke, nggak boleh ada yang bengong. Fokus dulu semuanya. Udah ya, udah siap beneran ya? Jawab dulu, yang kencang. Udah siap belajar? Oke. Kita ice drinking dulu sebentar, berdiri boleh ya. Supaya melatih fokus. Ice drinkingnya nggak nyanyi. Ikuti gerakan tangan Bapak. Kalau Bapak tepuk 1, berarti ikutin tepuk 1. Kalau tepuk 2, berarti tepuk 2. Kalau tepuknya banyak, berarti pecah. Oke, kita mulai. Bareng ya, bareng ya. 1, 2, 3. Bareng. Ulangi. Bareng. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Oke, 1, 1, 2. Banyak coba yang kencang. Nah, itu supaya meriah, biar meriah.
tentu ada tujuan pembelajarannya. Supaya apa tujuan pembelajaran? Supaya pembelajaran kita ada tujuannya. Jadi nggak cuma belajar doang, nggak cuma lagi, nggak cuma tanya jawab dan lain-lain. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna kosakata baru pada teks yang dibacakan. Yang kedua, melalui pemahaman peserta didik dapat mendeskripsikan dan menerangkan kata sifat. Jadi nanti kamu akan mendeskripsikan apa itu kata sifat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menemukan makna kosakata baru yang mewakili diri kamu sendiri. Misalnya, nanti ada. Nah, di dalam kalau nggak cukup bilang nggak? Jangan dulu dibuka ya. Sabar bawah. Apa? Iya, semuanya. Kalau nggak dapat nanti ada yang gambar. Jadi bukan cuma tulisan, ada gambar. Kalau yang gambar, kamu menempelkan ada di pojok. Di pojok-pojok Bapak udah menyiapkan satu tempat khusus untuk menempel-nempel. Dan tuliskan, ada nih, tempelkan gambar. Kemudian tuliskan definisinya. Misalnya kamu dapatnya apa di sini. Tulis di sini definisinya apa artinya. Ngerti ya? Sip. Cukup nggak? Enggak, kalau yang katanya kamu keliling cari, bergerak. Iya. Kalian pakai lakban. Udah, cukup nggak? Ya, jawab belakang lah. Cukup nggak? Lebih sini. Nanti kalau lebih terus nggak ketemu pasangannya, cari aja di sini. Oke. Silakan dibuka dan temukan pasangan. Tadi kayak berantem nih. Ada musuh di kelas. Oke, tadi kita udah mempunyai aktivitas atau melakukan sebuah aktivitas menempel dan juga mencari jodoh. Ketemu siapa jodohnya? Tadi kita bagus. Jodohnya bagus. Oke, sekarang kita latihan evaluasi pembelajarannya. Boleh dibuka handphonenya. Kita mulai kuisis. Pakai nama sendiri, jangan nama aneh-aneh. Jangan nama kata. Namanya jangan aneh-aneh. Jangan si pamer apa. Ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Bapak. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu topik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemanin oleh Ibu Diani selaku pengajar praktik dan Pak Faris selaku guru yang diobservasi. Kemarin kita sudah melakukan 2 kegiatan ya Bu ya, yaitu adalah percakapan praobservasi dan observasi di kelas gitu ya. Nah, tujuan diadakannya supervisi adalah untuk meningkatkan evaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas supaya kedepannya itu jauh lebih baik lagi, baik untuk Pak Faris selaku yang diobservasi maupun saya selaku supervisi rekan sejawat gitu.
Nah, sedangkan tujuan diadakannya percakapan pasca observasi ini adalah untuk evaluasi atau refleksi terkait dengan observasi kemarin yang sudah berjalan ya Bu ya. Lalu nih Pak Faris ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah makan nih Pak Faris ya? Udah pantesan seger ya Pak Faris ya. Nah gini Pak Faris ya, terkait yang kemarin kita sudah melakukan observasi gitu ya. Bagaimana perasaan Pak Faris gitu ya setelah melakukan proses pembelajaran di kelas pada saat itu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya. Jadi ketika setelah pembelajaran sebenarnya saya cukup lega karena sebelumnya banyak anak yang kurang aktif. Nah, kan saya memakai metode yang bisa semuanya bergerak gitu, untuk mereka aktif. Nah itu cukup lega sih saya. Ya. Senang, Ya. istilahnya senang. Keren sih kemarin Pak Faris, Ya, anaknya terima semuanya kasih. aktif. Iya, terima Ya. kasih. Kemudian adakah hal-hal yang menarik gitu ya saat Pak Faris melakukan pembelajaran itu gitu? Ya, pertama sih saya lihat keaktifan itu udah pasti. Kemudian yang kedua antusiasme dari anak-anak yang mana mereka berkeliling mencari jawaban, istilahnya mencari ilham dari sebuah pertanyaan. Seru ya? Iya seru. Terus kemudian adanya proses berpikir diantara ini apa ya pertanyaannya, terus kemudian cari jawabannya. Itu sih yang menurut saya Hal yang penting. baru Iya, ya. yang baru. Oke. Kemudian dari skala 0 sampai 10 nih ya Pak Faris Ya. ya. Kira-kira Pak Faris itu ada di posisi mana? Untuk sekarang mungkin 8 ya. 8 Iya, gitu ya. insya Allah. Oke. Lalu adakah yang perlu ditingkatkan terkait pembelajaran? Iya. Ada dua sebenarnya. Ya. Yang pertama, saya belum terlalu banyak membawa siswa kepada dunia yang nyata. Oh gitu. Misalnya ada materi pembelajaran tentang mendengar karena bunyi, misalnya gitu. Nah, saya belum terlalu paham akan dunia nyata yang akan disampaikan kepada anak-anak. Itu yang penting. Karena kan mereka juga harus tahu apa sih bunyi dan segala macamnya. Nah itu sih. Terus yang kedua, saya perlu konteks yang benar-benar pasti untuk menyatakan bahwa mereka berhasil dalam proses pembelajaran. Iya. Nah, konteksnya itu. Ya. Lalu apa rencana Pak Faris nih ke depannya tentang pembelajaran yang beraneka ragam gitu ya muridnya gitu? Iya. Saya sebenarnya sih akan mengklasifikasikan mereka kepada beberapa level ya, level 1, level 2, level 3 untuk saya bisa bukan yang membeda-bedakan, Ya, tetapi untuk bisa saya beradaptasi terhadap level 1 anak-anaknya seperti apa, level 2 anak-anaknya seperti apa, level 3 pun sama seperti apa, supaya saya ngerti, saya paham mereka butuhnya apa, gitu sih. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Faris atas waktunya dalam percakapan siang hari ini. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih sudah mendukung kegiatan saya terkait tugas di CGP ini ya Pak Faris ya. Terima kasih banyak Ibu, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.